Halo Mas Bro. Di video ini saya mau ngobrol tentang tentang kontribusi ke WordPress itu harusnya itu berapa, terus apakah kita sudah berkontribusi cukup atau enggak sih kontribusi kita untuk WordPress gitu ya. Ya, ini sesuatu yang bisa dibilang topik yang gimana ya. WordPress itu kan sebuah aplikasi atau CMS yang gratisan gitu ya. Jadi ya nggak ada namanya kewajiban dari kita untuk berkontribusi, apalagi dalam bentuk uang ya, ke WordPress karena memang ini adalah project gratis dan bebas untuk dipakai semuanya. Eh, tapi WordPress itu kan memang pastinya buat saya terutama ya, buat teman-teman juga, buat mas bro juga yang lagi um, menjalani usaha atau bisnis dengan menggunakan WordPress pasti mendapatkan hasil dari WordPress ini kan ya. Dan tentunya mungkin akan ada keinginan untuk berkontribusi untuk WordPress. Tapi kan jadi pertanyaan kita harus berkontribusi berapa sih sebenarnya? Di WordPress itu ada sebuah konsep yang namanya adalah Five for the Future. Jadi bukan konsep ya, ide, gagasan, ya sama aja ya konsep atau campaign atau apa ya. Dan namanya itu adalah Five for the Future. Ini adalah sebuah gagasan yang di uh, diinisiasi ya, yang dibuat oleh Matt Mullenweg, yaitu adalah pendirinya WordPress. Um, Nih ya, ini adalah websitenya, ada di wordpress.org, alamatnya di Five for the Future. Nah, gini. Ya, Five for the Future ini adalah sebuah, ya saya bilang tadi ya, gagasan uh, gimana sih cara untuk membuat sebuah project open source itu bisa jalan terus dan bisa dibilang sustainable gitu ya, bisa jalan terus dan bisa sehat. Caranya gimana sih? Caranya adalah dengan terus mengembangkan WordPress. Untuk mengembangkan WordPress tentunya butuh banyak hal ya, butuh dana, butuh tenaga, butuh waktu dan lain sebagainya, butuh kontributor tentunya. Dan ya dari Matt Mullenweg ini, Mas Matt menyarankan untuk menggunakan Five for the Future atau 5%. Jadi kalau ada sebuah perusahaan itu misalnya pegawainya 100 orang, berarti 5 diantaranya coba deh untuk uh, menggunakan waktu mereka untuk memperbaiki atau membuat WordPress menjadi lebih baik. Tentunya itu akan membuat project ini berkembang juga dan tentunya sangat berguna bagi perusahaan yang menggunakan WordPress untuk sebagai salah satu tools untuk mereka mendapatkan profit tentunya ya. Dan ini semua tuh diawali dari tahun ini 2014. Jadi ini ada blog post dari Matt dan dia juga ngomong di WordCamp mana ya? Oh, Europe ya. Di sini ya. Ya, di sini dijelaskan pemikirannya dia dan kenapa 5% itu make sense, apakah terlalu tinggi ataukah enggak. Menurut dia sih itu sih sangat-sangat make sense untuk bisa dilakukan oleh banyak perusahaan gitu ya. Dan ini memang topik ini bisa dibilang walaupun niatnya baik, tapi ada kontroversi juga. Banyak yang setuju dan oke, bagus gitu ya, 5% kayaknya sesuatu angka yang tidak muluk-muluk juga. Tapi ada juga yang nggak setuju gitu. Ada banyak sih yang nggak, ya nggak banyak juga sih. Ada beberapa di mana ya? Kayak nggak salah ada diskusinya di sini. Um, ini dia. I disagree with pretty much everything. Ya ini juga ada apa namanya? uh, artikel dari Post Status yang membahas lebih detail lagi tentang kontribusi 5% ini. Terus dijelaskan bahwa 5% itu nggak wajib ya. Jelas yang Matt maksud di sini, yang Mas Matt maksud di sini itu bukan hukum. Wah, kalau ada pakai WordPress ada harus membayar 5% gitu ya. Dan 5% ini bukan bukan anu ya, di proposalnya Mas Matt itu
5% itu bukan bayar secara uang, tapi bukan membayar ya, berkontribusinya itu dalam bentuk waktu ya, dalam bentuk waktu atau tenaga sebetulnya. Lebih ke arah tenaga, bukan ke arah duit atau dolar. Walaupun kalau dihitung secara duit juga cukup banyak gitu. Kalau yang ini salah satu yang nggak setuju atau kurang setuju dengan kontribusi 5% ini, dan juga valid sih menurut saya, argumennya juga cukup baik, bahwa semuanya itu kan berat ya. Misalnya gajinya berapa sih kita gitu, misalnya kita cuma sebagai freelancer gitu, masuk atau enggak. Kalau kita perusahaan yang sangat besar sekali, eh, masuk akal nggak sih untuk berkontribusi dengan angka 5% gitu kan. Ini kan juga budget yang sangat tinggi gitu. Di sini juga dijelaskan ya, ada 200 apa ya, misalnya sebuah perusahaan dengan pegawai 200 lebih gitu kan. Berarti kan 10 orang itu harus dibayar, harus gaji 10 orang untuk bekerja di WordPress, dan gaji 10 orang per bulan itu juga kan berat gitu kan. Ya itu juga masuk akal juga. Tapi di sini juga Matt juga ngobrol tentang membalas ya. Kalau nggak salah dari reply di sini. Ya ini panjang banget. Saya mungkin bacanya juga nggak semuanya sih ini. Tapi ini menarik untuk dibaca lagi sih mestinya. Karena ini sudah agak lama ya, tahun 2014. Cuman baru-baru ini kepikiran lagi aja karena ya eh, karena ya saya kan mulai aktif di WordPress juga ya akhir-akhir ini. Kalau ini ngitungnya nih bahkan dibuat perkiraan gitu ya, kayak ya hipotesis hipotesis kayak detektif dong. Eh, 5% itu bisa dibagi dengan berbagai macam gitu. Misalnya kalau ini dikasih contoh, misalnya nih GoDaddy itu, ini cuman contoh aja, cuman ya omong kosong sih sebetulnya Mas Matt. Misalnya tuh 200 M per tahun penghasilannya gitu kan. Separuhnya tuh mungkin dari hosting. Dan dari hosting ini 2/3-nya pasti pakai WordPress kan. Karena emang dari statistiknya seperti itu. Jadi 66 miliar dolar itu penghasilan mereka, itu secara nggak langsung itu dikarenakan karena WordPress gitu, karena mereka kan menawarkan hosting untuk WordPress gitu ya. Dan jika kalau dihitung 66 M ini, 66 M miliar ya, kalau dikalikan 5%, berarti menginvestasikan sekitar 3,3 M per tahun untuk WordPress ya. Dan itu buat Mas Matt ini nggak masuk akal sekali gitu ya. Tidak masuk akal, gimana ya, not unreasonable, jadi ya masuk akal ya. Nah, karena ya semuanya ini 66 M ini, 66 juta sih sebetulnya, bukan M ya. M itu kan million ya. Kalau dihitung berapa ya? Coba ini kan pura-pura ya. 66 juta dolar dikali 14.000 ya. Wow, 1 triliun ternyata. Ya kan, ya kalau dapat hasil 1 triliun dari WordPress, dikalikan 5%, jadi 42 miliar, 46 ya, 50 miliar ya untuk diberikan ke WordPress per tahun juga. Menurut Mas Matt juga oke-oke aja. Alasannya seperti ini. Ya, karena perusahaan seperti GoDaddy atau perusahaan hosting ya sebagai contohnya, itu kan mereka bisa compete atau bisa head to head, berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan lain seperti Squarespace atau Wix atau Blogger atau segala macam ya, perusahaan-perusahaan yang punya platform sendiri, dan perusahaan-perusahaan itu menghabiskan banyak sekali dana untuk mendevelop produk-produk mereka, di mana GoDaddy itu bisa dibilang nggak perlu melakukan itu gitu loh, karena mereka sudah mempunyai WordPress. Dan tentunya kalau sampai WordPress ini kalah jauh dibandingkan Wix atau Squarespace dan perusahaan-perusahaan
bisa dibilang platform lainnya sampai WordPress itu kalah jauh, otomatis itu akan berakibat cukup buruk bagi sebagai contohnya di sini adalah perusahaan GoDaddy di sini ya. Jadi ya otomatis kalau ingin membuat project atau WordPress ini terus berkembang terus dan terus bisa melawan platform-platform ini dan digunakan dengan baik, ya gak ada salahnya dong kalau GoDaddy berkontribusi dengan 3 juta dolar per tahun, yang menurut Mas Matt ini sesuatu yang cukup reasonable dengan hasil yang mereka dapatkan gitu ya. Ya kalau mereka nggak mau kontribusi, ya kalau WordPress-nya nanti kalah jauh sama perusahaan-perusahaan, mereka juga akan kalah saingan juga kan gitu. Nah, juga kembali ke 3,3 M ini, 3,3 juta dolar ini sebagai contohnya ya, itu nggak harus juga dalam bentuk develop kode gitu ya. Nggak harus bayar engineer untuk bekerja memperbaiki kode atau membuat kode di WordPress menjadi lebih baik. Bisa berbagai macam, misalnya support dan desain dan lain sebagainya. Juga untuk training dan memperbaiki dokumentasi WordPress misalnya. Jadi banyak sih. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah berkontribusi atau belum ke WordPress sebagai salah satu alat yang menghasilkan keuntungan untuk kita? Dan kalau kita sudah berkontribusi, apakah kontribusi kita itu sudah cukup atau belum? Jadi ini memang sesuatu yang ada di pikiran saya, dan salah satu alasannya kenapa kalau saya diminta untuk membantu di WordPress Meetup atau ada yang mau tanya tentang WordPress ke saya, itu saya bisa dibilang agak susah untuk nolak gitu ya. Karena ya memang saya mendapatkan banyak sekali dari WordPress dan ingin terus berkontribusi ke WordPress juga untuk menjadi lebih baik juga. Ya ini aja, sebenarnya nggak ada intinya sih ya di video kali ini, tapi ya mungkin sebagai sharing tentang apa yang sedang saya pikirkan saat ini. Oke Mas Bro, sampai jumpa di video selanjutnya.